Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikram Maulana dari program studi informatika Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu evaluasi desain prototipe menggunakan metode heuristic evaluation sebagai ahli dan usability testing sebagai pengguna. Kelompok saya beranggotakan 3 orang, yaitu Salman Al-Farisi, Rian Prayuda, dan saya sendiri. Berikut pembagian tugas dalam kelompok kami. Setiap anggota mengevaluasi 2 prototipe berbeda. Saya mendesain aplikasi tiket tombola dan juga cek jadwal pertandingan. Saya berperan sebagai ahli untuk mengevaluasi prototipe warung makan online milik Salman dan berperan sebagai pengguna untuk menguji prototipe smart parkir milik Rian Prayuda. Dengan rotasi ini, tidak ada anggota yang mengevaluasi di desainnya sendiri, dan setiap prototipe dievaluasi tepat 1 kali oleh ahli dan 1 kali oleh pengguna. Bagian pertama saya jelaskan singkat desain prototipe yang saya kembangkan. Tiket nonton bola adalah aplikasi pembelian tiket pertandingan sepak bola secara daring. Pengguna dapat mencari jadwal pertandingan, memilih tribun dan jumlah tiket, membayar, lalu menerima e-tiket dengan kode QR. Pada ilustrasi di slide terlihat 3 alur layar utama, yaitu jadwal pertandingan, pemilihan tribun, dan e-tiket. Saya menyusun 5 tugas yang dikerjakan oleh Salman sebagai pengguna. 3 tugas pertama berdasarkan fungsi utama aplikasi. Tugas 1, mencari jadwal pertandingan tim favorit dan membuka detailnya. Tugas 2, memilih tribun untuk 2 orang. Tugas 3, menyelesaikan pembelian tiket hingga muncul e-tiket. Setiap tugas disusun dalam bentuk skenario yang memuat konteks, tujuan, instruksi, dan kriteria keberhasilan. 2 tugas terakhir berdasarkan fungsi pendukung. Tugas 4, menampilkan e-tiket dari riwayat pembelian saat hari pertandingan tiba. Tugas 5, mengubah nomor telepon di profil agar notifikasi tiket diterima. Instruksi sengaja tidak dibuat teknis agar pengguna mengeksplorasi antar muka secara alami. Penguji pengguna diukur dengan 4 metrik: teks sukses, persentase tugas yang berhasil, target minimal 80%, time on task, waktu penyelesaian tiap tugas, target maksimal 60 detik, error rate, jumlah kesalahan per tugas maksimal 2, dan skor sistem usability scale dengan target minimal 68 yang merupakan ambang kategori good. Bagian kedua, saya berperan sebagai ahli mengevaluasi prototipe warung makan online milik Salman menggunakan metode heuristic evaluation dari Nielsen. Evaluasi dilakukan terhadap 28 butir pernyataan yang mewakili 10 prinsip heuristik dinilai dengan skala 1 sampai 5. Untuk setiap butir, saya menelusuri seluruh halaman prototipe dari beranda keranjang checkout sampai halaman status pesanan. Hasil penilaian 3 prinsip pertama pada H1 Visibility of Substance status, judul halaman dan menu sudah sesuai. Skor 4 pada H2 icon yang dipakai umum dikenal. Skor 5 namun pesan error baru sebagian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Skor 3 kelemahan di H3, tidak ada tombol bantuan saat terjadi kesalahan. Skor 2 dan pencarian belum memiliki filter kategori atau harga. Skor 3 prinsip H4 konsistensi and standar kuat. Standar penulisan sangat konsisten. Skor 5 pada H5 error prevention. Teks instruksi jelas. Skor 4 tetapi notifikasi error saat kegagalan sistem hampir belum ada. Skor 2 ini kelemahan terbesar pada prinsip ini. H6 reconnection rate derekal. Skor 4 menu aktif sudah dibedakan warnanya. H7 flexibility dan efisiensi of use rata-rata. Skor 4 pengelompokan menu mudah diingat. H8 aesthetic and minimalist design memperoleh skor terbaik. Tampilan responsif, skor, dan tata letak rapi. H9 mendapat skor 3 karena saat terjadi kesalahan pengguna tidak diberi solusi. Kelemahan paling besar di H10 health and documentation dengan skor rata-rata 2. Belum ada peta situs.
menu bantuan maupun kontak admin. Rata-rata keseluruhan 28 butir adalah 3,6 dari 5. Desain tergolong baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dari evaluasi heuristik, saya menemukan 3 masalah utama. Pertama, tidak ada notifikasi error saat pembayaran gagal. Pengguna mengira pesanan berhasil, padahal tidak. Sarannya tampilkan pesan kegagalan beserta langkah solusi. Kedua, pencarian belum fleksibel karena tidak ada filter kategori dan harga. Sarannya tambahkan filter pada halaman pencarian. Ketiga, belum ada menu bantuan dan kontak admin. Sarannya tambahkan halaman bantuan berisi fax dan tombol kontak sesuai prinsip health and documentation. Bagian ketiga, saya berperan sebagai pengguna menguji prototipe smart parkir milik Rian Prayuda. Saya mengerjakan 5 tugas yang disusun: mencari lokasi parkir terdekat, memesan slot parkir, melakukan pembayaran, melihat riwayat parkir, dan mengubah data kendaraan di profil. Selama pengujian, Yuda mencatat tag sukses, timeout text, dan error rate. Setelah semua tugas selesai, saya mengisi kuesioner sistem usability scale dan menjawab 10 pertanyaan wawancara. Berikut hasil pengujian saya. 4 tugas berhasil saya selesaikan tanpa bantuan. Tugas 4, melihat riwayat parkir, saya selesaikan dengan sedikit bantuan karena menu riwayat berada di dalam halaman profil dan tidak langsung terlihat, sehingga dinilai setengah total. Teks sukses 90%, memenuhi kriteria minimal 80%. Rata-rata waktu 45 detik per tugas. Hanya tugas 4 yang melebihi 60 detik. Rata-rata error 0,6 per tugas, jauh di ambang 2 error. Setelah pengujian, saya mengisi kuesioner SUS. Cara menghitungnya: untuk pernyataan ganjil, skor sama dengan nilai jawaban dikurangi 1. Untuk pernyataan genap, skor sama dengan 5 dikurangi nilai jawaban. Semua skor dijumlahkan lalu dikalikan 2,5. Dari jawaban saya, total skor konferensi adalah 29 dikalikan 2,5 menghasilkan skor SUS 72,5. Skor ini berada di atas ambang 68, sehingga prototipe smart parkir masuk kategori good dengan grade B. Sistem mudah digunakan. Perbaikan utama pada menu riwayat parkir. Terakhir, hasil wawancara kesan pertama saya positif. Fitur lokasi parkir sangat membantu dan informatif. Tugas termudah adalah mencari lokasi parkir karena langsung tampil di beranda. Tugas tersulit adalah melihat riwayat parkir karena menunya tersembunyi di halaman profil. Keluhan utama saya adalah tidak ada penegasan bahwa booking berhasil. Saran saya, pindahkan riwayat ke button navigation dan tambahkan halaman konferensi booking yang jelas. Kesimpulan, sebagai ahli prototipe warung makan online memperoleh rata-rata skor heuristik 3,6 dari 5. Desain baik namun perlu menambahkan notifikasi error, filter pencarian, dan fitur bantuan. Sebagai pengguna prototipe smart parkir mencapai teks sukses 90%, rata-rata waktu 45 detik, error rate 0,6 dan skor SUS 72,5. Kategori good, seluruh kriteria keberhasilan terpenuhi. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.